Saudara, kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan berlibur ke Toraja, Sulawesi Selatan tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi kompleks megalit Kalimpuang Bori. Situs megalitikum ini menawarkan perpaduan keindahan alam dan juga adat istiadat masyarakat Toraja. Siapa yang tidak mengenal Toraja, sebuah wilayah di Sulawesi Selatan yang terkenal akan keunikan budaya serta adat istiadat yang begitu kental. Budaya di Toraja diwariskan secara turun-temurun dan menyimpan banyak sekali peninggalan. Salah satu situs peninggalan di Toraja yang wajib Anda kunjungi yaitu Kompleks Megalit Kalimbuang Bori. Konon, batu menhir di sini sudah ada sejak tahun 1617. Menhir Bori Kalimbuang didirikan untuk menghormati pemuka adat atau keluarga bangsawan yang meninggal. Menhir Kalimbuang Bori terletak di Kelurahan Bori, Kecamatan Sesean, Toraja, Sulawesi Selatan. Misi Pak. Nah, saudara, kalau Anda mengunjungi Tanah Toraja tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi Kompleks Megalit Kalimbuang Bori yang berada di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Di sini ini terdapat banyak menhir-menhir yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Langsung aja. Kompleks Megalit Kalimbuang Bori adalah situs megalitikum yang menawarkan peninggalan batu menhir bagi para wisatawan. Terdapat 102 batu dengan bentuk yang beragam dan tinggi serta ukuran yang berbeda. Terdiri dari 54 menhir kecil, 24 menhir sedang, dan 24 menhir berukuran besar. Dalam membangun menhir tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Masyarakat harus mengadakan suatu upacara adat. Dalam upacara ini, kerbau yang dikurbankan minimal sebanyak 24 ekor. Banyak orang beranggapan semakin tinggi dan besar menhir, maka semakin tinggi derajat kebangsawanannya. Menhir ini didapat dari gunung di sekitar kawasan Kalimbuang Bori. Batu menhir ini dibawa ke Kalimbuang Bori dengan cara tradisional dan secara sukarela. Salah satu pengunjung akhir mengatakan bahwa tempat wisata ini sangat menarik, namun masih membutuhkan sosialisasi dari pemerintah setempat. Nah, saudara, saat ini saya juga sudah bersama salah satu pengunjung wisata di Kalimbuang Bori ini. Halo Mas, permisi, maaf mengganggu. Mas, dengan Mas siapa? Mas Akhir. Mas Akhir ya? Ya. Mas Akhir, ini tahu situs menhir ini dari mana nih? Dari teman tadi. Dari teman ya? Tanggapan Mas Akhir tentang situs ini sendiri gimana nih? Tanggapan saya sih untuk situs menhir ini lumayan menarik ya, karena ini kan salah satu bagian sejarah dari Tanah Toraja. Oke, Mas, ini kan juga kelihatan nih kalau saat ini pengunjungnya juga lumayan sepi, mungkin juga karena pandemi. Mungkin harapannya Mas seperti apa nih kira-kira? Harapan saya untuk tempat wisata ini ya, mungkin pemerintah setempat mungkin bisa lebih mensosialisasikan tempat ini supaya, karena memang tempat ini belum banyak orang yang tahu. Indahnya Kalimbuang Bori semakin apik dengan dikelilingi oleh bangunan yang beratap tongkonan atau seperti rumah adat Toraja. Salah satunya adalah Balakayan. Tempat ini terbentuk panggung untuk membagi-bagikan daging hewan yang disembelih saat ritual Mantunu Tedong. Pemberian daging akan dibagikan dengan menyebutkan nama orang yang paling penting hingga yang terakhir warga biasa. Ada juga lakian di pinggir komplek menhir. Lakian menjadi tempat jenazah disemayamkan selama upacara rambu solo atau upacara kematian. Lakian memiliki 2 lantai, yaitu lantai pertama digunakan sebagai tempat duduk keluarga yang berduka. Dan lantai 2 tempat persemayaman jenazah selama prosesi upacara berlangsung. Kawasan Kalimbuang Bori ini juga terdapat pemakaman yaitu dalam bentuk batu seperti di belakang saya saat ini, di mana batu tersebut nantinya dilubangi begitu dengan cara dipahat.
dengan ukuran yang sesuai dengan permintaan keluarga. Dalam satu lubang tersebut bisa untuk memakamkan sekitar 3 atau 4 orang. Tidak jauh dari lokasi, Anda akan menemukan baby grave atau kuburan bayi. Baby grave atau kuburan bayi ini berbeda dengan kuburan biasanya. Bayi-bayi yang menyusui akan disemayamkan di dalam sebuah batang pohon yang cukup besar, yaitu pohon tara. Sebelumnya, batang pohon tara akan dilubangi, kemudian dimasukkan ke dalam dan ditutup dengan ijuk. Alasan pohon tara yang digunakan sebagai pemakaman yaitu karena pohon ini memiliki banyak getah yang dipercaya akan menggantikan air susu ibu bagi bayi yang telah meninggal. Bayi yang dikuburkan